Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bacaan untuk renungan pada hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba-hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian Injil Kristus. Ya, teman-teman, mungkin kita dalam hidup ini pernah mengalami yang namanya disakiti, dicaci, disiksa oleh teman kita sendiri, bahkan sampai musuh kita sekalipun. Memang menyakitkan sih rasanya yang kita dapatkan. Nah, sehingga kita kepikiran satu hal nih, gua gak bakal ngampuni orang yang dulu menyakiti aku. Gua udah disakiti terus, gak akan gua maafin. Ini memang sangat menyakitkan ya teman-teman. Aku juga teringat dari salah satu lagu yang berbunyi demikian. 'Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, jangan, oh jangan.' Memang begitu lagunya, tapi kita sebagai orang Kristen, umat percaya, kita diminta oleh Tuhan kita untuk mengampuninya berapa kali ya? Ya, apakah sampai 3 kali? Apakah sampai 7 kali? Oh, bukan. 70 kali 7 kali teman-teman. Kenapa 70 kali 7 kali? Ya, secara teoritisnya teman-teman, 70 kali 7 kali itu bisa dikatakan sama dengan 490 kali. Itu sudah termasuk angka yang sangat banyak teman-teman pada saat itu. Memang kalau kita lihat lagi, kalau kita mengampuninya 70 kali 7 kali, berarti sama dengan mengampuni sebanyak 490 kali. Terasa berat teman-teman. Nah, tapi yang dimaksudkan dalam Tuhan itu
kita mengampuninya bukan berdasarkan perhitungan, berdasarkan berapa kali kita mengampuni itu sendiri, tapi itu menjadi dasar untuk kita mengampuni, bahkan memberikan kelegaan hati kepada mereka yang menyakiti kita. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dari perumpamaan ini, orang yang berhutang 10.000 talenta dan kemudian hutangnya dihapus, seharusnya orang itu bersyukur, merasakan kebebasan yang ia dapatkan karena anak dan istrinya tidak jadi dijual oleh pembayar hutang tersebut. Tetapi karena orang yang berhutang 10.000 talenta ini memaksakan kawan yang berhutang 100 dinar untuk melunaskan hutangnya sampai ia memenjarakan orang itu, akhirnya yang terjadi apa? Ia diserahkan kepada algojo itu, orang yang berhutang 10.000 talenta yang sudah dihapuskan oleh rajanya itu. Ini juga berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ketidakmaafan ini akan membawa kita kepada kejatuhan dalam dosa. Kita menyakiti orang yang dulu menyakiti kita. Dosa itu semakin bertambah besar, teman-teman. Jadi, kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat percaya, ingatlah akan Yesus Kristus yang selalu mengampuni kita. Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, bukan kepada penghakiman pribadi, not a personal judgment. Kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Maka dari itu teman-teman, kita seharusnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengasihi musuh kita, bukan hanya kepada sesama yang mengasihi kepada kita, mengasihi semua orang, terlebih lagi kepada musuh-musuh kita. Teringat dalam doa Bapa kami yang demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita merasa susah untuk mengampuni, kita kesulitan, ada kalanya untuk kita mengampuni diri terlebih dahulu, memohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa memberikan kelegaan pada diri, baru kepada orang lain. Mengampuni diri terlebih dahulu dan mengampuni orang lain itu menjadi kewajiban yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa memberikan kelegaan pada diri dan orang lain juga, dan kita membawa berkat yang lebih besar kepada teman-teman dan semua orang. Jadi ingatlah, marilah kita belajar merelakan luka-luka kita dengan memberikan pengampunan dan menyerahkan bagian penghakiman kepada Allah, sehingga hati kita dilegakan dengan damai sejahtera. Amin firman Tuhan.